Halo, jumpa lagi dengan saya Agung di dalam acara Bejo Talk volume kedua. Pada volume kedua ini kita akan membicarakan mengenai TSS. Seperti yang teman-teman juga sudah memahami bahwa kita mempunyai TSS varian Maserati atau True Shelled Seats. Nah, pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai sejarah kenapa kita memperkenalkan itu. Lalu yang kedua kita juga akan membicarakan mengenai maraknya bisnis menjual bibit siap tanam atau ready to transplant yang sekarang juga banyak dikembangkan, dan kita nanti akan sharing pengalaman-pengalaman itu bersama dengan para praktisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini akan sangat menarik karena kita kedatangan ada 3 orang pembicara bersama-sama dengan saya pada sore hari ini. Mungkin ada baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Selamat sore, good afternoon, Bapak Ibu sekalian. Good afternoon, Rob. How are you? Selamat pagi. How are you? Ya, selamat sore, Rob. Bukan selamat pagi, Rob. Selamat sore. Ibu Yuliana apa kabar? Jurgen apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Kabar baik, Pak. Bapak Ibu sekalian, hari ini, sore ini hari yang cukup menarik ya. Karena kita kedatangan para maestronya bawang merah ya. Teman-teman saya juga sendiri gitu. Yang pertama ini kita kedatangan Mr. Rob Becker. Rob Becker ini project manager dari perusahaan mitra dari Bejo, yaitu The Crowd and Slot. Lalu pembicara kedua kita kedatangan Ibu Yuliana, bukan kedatangan tapi secara virtual ya, Ibu Yuliana. Bu Yuliana ini juga sudah bersama-sama dengan kita berkoordinasi dengan baik sejak lama, dan beliau ini sudah berkecimpung di dalam pembibitan, penjualan bibit, lalu juga persemaian untuk TSS sudah sekian lama juga gitu. Lalu yang ketiga kita juga hadir pada sore hari ini secara virtual, yaitu Jurgen Nagel. Jurgen Nagel ini bule Belanda ya, tapi sudah lama di Indonesia. Jadi bule yang dalam hashtagnya Indonesia banget gitu. Karena sudah di Indonesia lebih dari 10 tahun, dan Jurgen sendiri juga menikah dengan wanita Indonesia dan sekarang tinggal di Sumbawa. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Bejo semuanya, sebelum kita mulai lebih lanjut ngobrol bareng dengan para pembicara, dalam hal ini mungkin yang pertama nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama Rob Becker. Ada baiknya kita nonton dulu yuk mengenai video TSS. Saya Pak Haris, petani bawang di NTB. Ya, yang namanya petani begini, rutinitas tanam umbi, dipupuk, dijual, ya cukup untuk menghidupi keluarga. Wah, pakai apa ini Bu? Kok bisa besar begini? Oh, ini dari benih Pak, bukan dari umbi. Tapi saya dengar-dengar benihnya mahal ya Bu? 1 kilo benih itu memang harganya terlihat mahal Pak. Namun kalau misalnya Bapak biasanya butuh 1.200 kilo umbi. Kalau pakai benih hanya butuh 3 kilo benih saja. Sedangkan hasilnya bisa 40% lebih banyak. Jadi misalnya dengan 1.200 kilo umbi itu kita bisa panen 10 ton bawang. Kalau pakai benih dengan 3 kilo kita bisa panen 14 ton. Gimana tanaman bawangnya Bu? Bagus semua? Alhamdulillah baik. Ini kita akan cerita sama Pak Aris. Pak Aris mau nyoba, langkah-langkahnya gampang kok Pak. Pertama-tama benih harus disemai dulu. Setelah disemaikan 30 hari, kita akan memiliki umbi transplant atau umbi pindah tanam yang siap ditanam seperti biasa. Bisa juga ditunggu sampai usia produksi untuk menghasilkan umbi mini yang bisa ditanam seperti umbi bawang lokal. Penanaman dilaksanakan dengan ukuran yang dianjurkan, yaitu 15 cm kali 10 cm. Nanamnya tetap umbi ya Pak? Apa bedanya umbi sama benih?
Kalau nanam bawang dari benih ini Pak, umbinya sudah pasti sehat dan tahan penyakit. Pertumbuhannya juga seragam, warnanya lebih merah, ukuran lebih besar, dan hasilnya lebih banyak seperti hasil panenan Bu Nuraini kemarin. Kalau pakai benih, semua tetap besar begini ya Pak? Kalau untuk bawangnya sendiri Pak, tergantung yang Bapak pilih, karena kita ada dua jenis, Maserati sama Tropics. Bawang yang besar-besar dan merah ini ditanam dari benih yang namanya Maserati F1. Ada lagi yang namanya benih Tropics yang bawangnya tidak terlalu besar dan dia tahan kekeringan. Benih manapun yang Bapak pilih yang namanya kita nanam dari biji, pertumbuhan tanahnya sudah pasti seragam, hasilnya lebih banyak dan lebih tahan penyakit. Oh iya ya Pak, tapi saya masih takut kalau harus nyemai. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Bapak bisa coba beli umbi hasil semaian Bu Nuraini atau beli umbi yang sudah disimpan dan siap pakai. Jadi Bapak bisa sambil belajar sambil menikmati hasilnya. Kalau Bapak sudah nyaman, Bapak kan bisa bantu teman-teman yang lain. Wah, ide bagus itu Pak. Bisa membantu teman-teman petani dan bisa mendapatkan hasil tambahan. Saya sudah cukup lama bertani atau bergelut di bidang pertanian bawang. Yang dulunya saya hanya memakai bibit dari varietas Super Philips, sehingga hasilnya saya hanya mampu mencapai 10-15 ton per hektarnya. Namun sejak 2014 saya mencoba berpindah atau beralih kepada bibit varietas Maserati sejak 2014 sampai saat ini, sehingga saya mampu memproduksi atau menghasilkan bawang merah sebanyak 25-30 ton per hektarnya. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia atas pencapaian saya. Berani mencoba untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi saya rasa teman-teman itu merupakan tagline penutup yang sangat baik ya kalau kita membicarakan mengenai TSS. Nah, teknologi ini sebenarnya adalah teknologi yang secara umum dikenalkan oleh ada beberapa perusahaan dan juga pemerintah sekarang. Bagaimana caranya kita mendapatkan alternatif penanaman bawang yang lebih murah dibandingkan dengan umbi. Nah, untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai TSS ini, saya akan berbicara dengan Rob Baker, sahabat saya dari The Croat and Slot, untuk sama-sama kita ngelihat apa sih yang menjadi latar belakang dari dikenalkannya TSS dan sejarahnya TSS. Mungkin di Eropa dulu juga sama-sama sama kita budayanya dari bulb culture berubah juga menjadi TSS culture atau seed culture. Nah, mungkin dari perbincangan-bincangan dengan Rob ini kita akan mendapatkan beberapa masukan. Rob, so Rob, we have seen the movie about TSS and I think it's quite interesting because of the technology that being introduced, yeah. So that's why now I think it's your time to explain about the reason why before we go with Ibu Yuliana and Jurgen to talk about TSS and how to overcome the issue in the nursery. So Rob, I'll give you the space and then we're just going to freely discuss and I will also translate your presentations. Yes, thank you, Agun, for giving me this opportunity. I will do my presentation in English. Sorry, I don't speak Bahasa. And, yeah, don't worry, Rob. Yeah. Okay, let me just prepare the presentation first. Kita akan munculkan presentasenya Rob dulu. Yeah. Okay. Yeah. So it's. All right. So. Yeah. Okay. Now, Rob, you can start, please. Yeah. Well, maybe it's good to explain that the main reason for our company is the farmer. So the farmer is the number one. Yeah. And that's also why we are always interested in getting feedback from the farmers. Okay. Maybe you can also introduce yourself first, Rob. Yeah. I'm Rob Baker. I'm 54 years old. I'm now working with the Groot & Slot company for 23 years. It's 25 years ago we introduced the first variety of TSS.
And since 2009, I'm focusing especially on tropical shallots. Right. Maybe you can translate, Agun. Ya, so teman-teman ini slide perkenalan dari Rob Baker. Rob Baker ini umurnya sudah 54 tahun. Jadi kalau di situ tulisannya 54 years old ya, harusnya 54 years young. Nah, jadi udah 54 tahun, nah beliau ini sudah 23 tahun bekerja secara internasional untuk mengembangkan bawang khususnya gitu. Nah, sejak 2009 fokus terutama di bawang merah, terutama di daerah tropis. Okay, next slide. Yes, and you might wonder what is De Groot & Slot. De Groot & Slot is actually a family-owned breeding company who is specialized in allium breeding, so the onions, the shallots, garlic, and also Fistelosum varieties. And since 1978, we are partners in allium breeding with Bijo company, so over 25 years, 50 years. And we do have more than 200 varieties worldwide. And after we've started with TSS breeding and also introducing our first variety of TSS 25 years ago, we also started our tropical breeding program already in 1980. Oke, jadi Rob menjelaskan mengenai siapa sih De Groot & Slot itu ya, di perusahaan di mana Rob ini bekerja dan menjadi mitra dengan Bejo. Jadi De Groot & Slot ini perusahaan Belanda ceritanya teman-teman. Jadi ini perusahaan keluarga yang dibangun di tahun 1955 gitu ya. Nah, spesialisasinya hanya untuk allium atau bawang-bawangan. Nah, dari sejak tahun 1978, 20 tahun kemudian mereka bekerja sama secara mutual ya, bersama-sama untuk mengembangkan pemuliaan atau breeding bersama-sama dengan Bejo gitu. Nah, De Groot & Slot dan Bejo ini sudah mengenalkan lebih dari 200 varietas di dunia gitu. Nah, untuk program breeding secara tropis dimulai sejak tahun 1980. Yeah, next slide. So why do we need 200 varieties? Well, that's because an onion and a shallot as well is day length dependable. And for the very long day, we have our varieties which are can be bred in Holland itself. But in other regions of the world, especially in the shorter day, as you can see in the light pink color, we need to go abroad. And also in Indonesia, you can see you are in the short day areas, as we call it. This is the tropical breeding program I was referring to. So since the 1980s, we collected genetical parents from Indonesia and other regions in Asia to start our breeding program in shallots, but also in onions, of course. Oke, jadi teman-teman dijelaskan oleh Rob tadi di peta ini kenapa sih kok banyak banget ya, ada 200 varietas di seluruh dunia. Ternyata di seluruh dunia ini untuk menemukan varietas yang tepat itu tidak mudah karena memang ada berbagai zona pertumbuhan yang berkaitan dengan panjangnya matahari. Jadi kalau teman-teman lihat di peta ini, semakin di utara dan selatan itu semakin gelap gambarnya karena waktu itu semakin panjang. Nah, di tengah-tengah di mana tadi Indonesia itu juga berada, warnanya itu semakin muda. Warna semakin muda berarti mataharinya juga semakin pendek. Makanya dikembangkan varietas bawang itu tidak sama semua, tapi kita juga berkaitan dengan zonanya juga. Nah, untuk di Indonesia dan negara tropis lainnya, kita hadir di beberapa negara. Nah, itu dikembangkan yang short day onion. Ya, dalam hal ini juga ada bawang merahnya juga yang dikembangkan di jarak matahari yang cukup pendek gitu.
Nah, jadi the Groot and Slot itu exist hampir di semua negara di seluruh benua di dunia. Jadi teman-teman juga bisa lihat barang kalau misalnya Indonesia juga mengimpor Bombay misalnya dari Australia atau dari Amerika, itu salah satunya juga kemungkinan besar juga hasil dari budidaya yang dikembangkan dari the Groot and Slot dan Bejo yang memang disesuaikan dengan negara dan wilayah yang sesuai dengan durasi waktu matahari bekerja. Okay, and you might ask yourself why do we believe in TSS, true shallot seeds? It's because especially with the seeds we don't transfer fungus diseases like botrytis, fusarium, anthracnose is not transferred via seeds. Also the bacteria like soft and center rot, slippery skin are not transferred. Also the nematodes like the Diptelengus dipsacca is not transferred. Also the shallot viruses like we know the X and the shallot latent virus and the onion yellow dwarf virus are not transferred. Oke, kenapa sih TSS atau bawang dari biji ya dijelaskan di sini ada keuntungannya. Keuntungannya itu adalah pada prinsipnya Bejo atau the Groot and Slot itu kita tidak menjual produk dengan penyakit ya. Karena kalau kita benih, terutama untuk benih bawang dimulai dari biji, ini sangat murni kalau dari informasinya dari Rob ini. Nggak ada bakteri pembawanya, dari virusnya juga, dari nematodanya, karena memang dimulainya pun juga dari benihnya, dari bijinya begitu. And the most important reason, maybe also because of the clean start of the seeds, is that hybrid give a higher yield, and we do have another slide with that. Maybe you can go to the next slide. Okay, next. Yeah. Here you can see the comparison in yield when it comes to the yield from bulbs. It's approximately between 10 and 12 tons per hectare. And when you look at the Maserati as being a hybrid TSS, you can get more than 16-17 tons per hectare. Iya. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini ya, kenapa sih kita memperkenalkan TSS dan terutama juga yang hibrida gitu ya, karena dari hasil panennya juga dia memberikan kelebihan yang cukup tinggi dari dibandingkan dengan umbi, begitu juga dengan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan TSS ini. So that's more than 50% more. And when you look to the profit, even a higher difference, because you lose, you have lower input or approximately the same input, but with the higher yield, you get a higher profit. Yeah. Oh, okay. Wow, 140%, Rob. So I think we can, we can develop this even further later, yeah. Okay. So I was maybe next. What is also a big advantage of true shallot seeds is that they are year-round available. You don't have to store the bulbs like you do with bulbs, and you don't have the decay in storage. Yeah. And also the price is year-round stable. Ya, jadi kenapa memang kita kenalkan dari biji ini juga salah satu keunggulannya adalah ini bisa disimpan. Jadi setiap tahun pun ini akan available gitu ya. Jadi sangat mudah disimpan kalau bentuknya adalah dari biji dan itu dalam bungkusan-bungkusan benih pada umumnya. Dan harganya juga cukup stabil, tidak berkaitan dengan harga yang yang mempunyai link dengan pasar gitu ya. Nah kalau benih ya sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan. Next. And also a big advantage is that there are more possibilities to breed for disease tolerance and resistances.
Ya. Jadi yang berikutnya juga dari dikembangkan yang biji itu memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih kira-kira varian apa yang cocok untuk dikembangkan di wilayah tertentu yang cukup toleran terhadap penyakit atau hama yang menyerang. Jadi bisa menyesuaikan dengan keinginan dari pasar dan wilayah di mana kita berjualan. So we launched the first downy mildew resistant shallot from seed last year. It took us more than 25 years to get this resistance from a wild allium into shallot, and that was just introduced last year. Last week there was a big news that together with Bijo de Groot-en-Slot, the Wageningen University has revealed the onion genome. And maybe it's good to indicate that this DNA of an onion is 5 times bigger than of a human being. Oke. Jadi teman-teman barusan juga Rob menjelaskan ya hasil dari penelitian yang cukup lama yang lebih dari 25 tahun. Akhirnya kita juga ikut dan menang di beberapa event dunia. Yang pertama dari Seed World, Bijo de Groot-en-Slot ini kita juga sudah memperkenalkan varian bawang yang memang sudah mempunyai ketahanan terhadap jamur. Bisa dibayangkan apabila itu dipasarkan di sini dan disemaikan pada musim hujan mungkin juga salah satu jalan keluar ya. Kita juga sudah ikut dan terpilih di 20 inovatif varietas yang dipilih di tahun 2020 gitu ya. Nah, jadi de Groot-en-Slot juga sudah terpilih dalam hal ini varian yang tadi juga sudah ditemukan sebagai varian yang cukup inovatif di dalam event tersebut. So, of course, there are also some disadvantages when you start with TSS. You will have a longer growth period from seed till end product to a bulb. It's approximately three weeks longer. And also compared to bulbs, the starting phase is more fragile. Oke. Jadi kenapa TSS tadi juga dijawab sudah keunggulannya. Nah, ini yang kita juga memunculkan oleh Rob di sini, apa sih disadvantage-nya atau kelemahannya. Yang pertama adalah ya kita juga memahami bahwa untuk membudidayakan TSS membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, karena untuk persemaiannya. Lalu yang paling banyak dikeluhkan oleh teman-teman juga ya, terutama dalam hal ini kita akan sama-sama bahas ya, sebagai jalan keluarnya itu adalah dia more fragile in early stage. Fragile itu maksudnya sangat rapuh atau sangat tidak cukup kuat pada tahap-tahap atau stadia-stadia awal ya, dalam hal ini ya, ketika di masa-masa persemaian ya. Yeah, and that's also one of the reasons to think about transplanting, because in a lot of parts of the world, especially in the longer day areas, they use direct drilling. That's approximately the second row you see in the picture. So you drill the seeds and you wait until the bulb is final. Yeah. But today we are talking now about transplants. And of course then we are talking about the first phase, so the first row, so from seed till a seedling. Oke. So, teman-teman ini barusan juga dijelaskan keunggulan dari TSS ya, dari bawang dari biji. Ya, kita bisa menanamnya langsung sampai menemukan hasil akhir. Dalam hal ini mungkin pada lahan yang rata menggunakan seeder, itu kita bisa lakukan. Tapi kita juga bisa menggunakan alat tersebut yang nantinya pada umur-umur pindah tanam kita juga bisa cabut dan pindah tanamkan. Atau kita juga bisa menyimpan sama halnya pada ubi konvensional untuk dijadikan bibit untuk bawang merah penanaman berikutnya.
So, why do we use transplanting? It's first of all, it's push the button. Ya. It's because it's a possibility to give optimal germination conditions to the seeds. You can use covers because it's a small surface. Ya. And in that small surface, you can also use the field optimal. Especially when you use covers, you want to, of course, more costly. But when you use a lot of seed on a small surface, it's still affordable. Ya. And after the transplant, you can use the field also optimal because all the seedlings will start to produce bulb. So you don't have empty spaces in your field. Ya. Oke. Also, the period from transplant to bulb is shorter. And in the end, this is the main advantage that you can start with a clean field after transplanting, so you have less competitions with weeds. Ya. Kenapa sih umbi atau TSS itu sebaiknya ditransplant ya? Pertama, kita dapat mengoptimalkan germinasinya. Kita bisa melihat varietas yang kita pilih itu germinasinya seperti apa. Karena memang itu merupakan studi yang paling penting. Tentu saja untuk varietas yang paling unggul, tentu saja yang germinasinya juga cukup baik ya. Secara umum untuk menggunakan TSS. Yang kedua, kita juga otomatis dengan transplant, kita bisa melakukan pemilihan atas tanaman yang memang bagus untuk dilakukan transplant dan tentu saja penggunaan dari lahan kita juga bisa optimal gitu ya. Lalu dengan menggunakan transplant, growing periodnya itu juga lebih cepat daripada umbi ya. Lalu menggunakan transplant itu berarti juga cukup mudah dan diharapkan lahan yang digunakan itu juga lahan yang bersih sehingga tumbuhnya tanaman itu juga cukup optimal dan tidak kalah sama yang namanya gulma. Okay, so this was my presentation. Just have added these pictures to give an impression of how direct drilling in the Netherlands is being done. So it's a completely different way of producing. And maybe it's good to indicate that 25 years ago, 23 years ago when I started, the shallot business in Europe was 100% from bulbs, 0% from seeds. And currently it's over 50% from TSS. So I foresee that also in Indonesia that will happen in the future. Oke. Thank you. Ya, jadi cukup menarik teman-teman ya. 25 tahun yang lalu di Eropa itu hampir bisa dikatakan 100% itu adalah umbi ya. Nah, sekarang sudah berubah. Karena di Eropa itu sudah berubah ke TSS. Tapi masih juga ada beberapa tempat di Eropa yang masih menggunakan umbi. Nah, ini jadi harapannya Rob tuh tadi adalah ke depan secara perlahan Indonesia mudah-mudahan juga bisa berubah ke arah perubahan TSS untuk mereka yang menginginkan alternatif penanaman yang tentu saja yang lebih mudah. Tapi teman-teman dari tadi hasil informasi Rob tentu saja kan tidak mudah juga ya untuk memulai suatu hal yang baru ya. Banyak sekali juga masalah-masalah. Nah, nanti kita akan jelaskan mungkin lebih dalam gitu ya. You have next slides, Rob? Oke. Alright. Thank you. Ya, terima kasih banyak Rob. Thank you very much Rob for the explanation. Jadi teman-teman yang mau bertanya kepada Rob berkaitan dengan TSS, sejarahnya, kendalanya, kenapa begini, kenapa begitu, silahkan ajukan pertanyaan. Kita ada format pertanyaan yang teman-teman harus ikuti supaya nanti kita nggak bingung.
Jadi ajukan pertanyaan. Ya, ajukan. Jadi teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, formatnya adalah nama teman-teman siapa, lalu pertanyaan itu diajukan ke siapa, berikutnya adalah pertanyaannya. Jadi nama teman-teman siapa, setelah itu ditanyakan kepada siapa, lalu spasi pertanyaannya. Nah, nanti teman-teman bisa cek di box di sebelah kanan, bisa chatting di sana dan bisa ajukan pertanyaan. Beberapa pertanyaan juga sudah masuk, salah satunya dari Pak Hasan Prasojo nih dari Probolinggo. Nanti bisa lihat teman-teman yang lain juga bisa ajukan pertanyaan. Silahkan di akhir acara kita akan bahas satu persatu pertanyaan yang masuk kepada masing-masing narasumber gitu. Baik, kita sudah selesai di sesi kita pertama berbicara dengan Rob Baker, maka untuk pembicaraan ini kita akan lanjutkan ke pembicara kedua, tapi supaya lebih asik lagi sebelum kita masuk ke pembicara kedua, ada baiknya kita ikuti kuis berikut. Oke teman-teman, untuk kuis sesi ini ada satu pertanyaan yang teman-teman bisa jawab. Kita akan memberikan hadiah langsung dari Bejo The Crown and Slot, merchandise langsung dari Belanda, dari kami, untuk mereka yang bisa menjawab pertanyaan kuis ini. Pertanyaan kuis ini formatnya adalah bisa dicek di rolling bar di bawah. Yang di bawahnya untuk jawaban kuis. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau ikutan, jangan menggunakan format pertanyaan tadi ya, tapi format kuis. Jadi tolong sebutkan nama, sebutkan nomor handphonenya sama jawabannya, oke? Nah, pertanyaan untuk kuis yang pertama. Bawang Bejo The Crown and Slot kerjasama itu menghasilkan bawang hibrida yang sudah dikenal di Indonesia. Nah, bawang TSS Maserati. Bawang TSS Maserati itu jenis bawang hibrida atau bukan hibrida? Pertanyaannya, TSS Maserati itu bawang hibrida atau non hibrida? Jawabannya kita tunggu nanti di akhir acara. Teman-teman yang menang akan dihubungi oleh panitia dengan format nama teman-teman semuanya, nomor HP-nya berapa dan jawabannya apa. Ya. Nama, nomor HP-nya dan jawabannya apa. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti kuis ini nanti di akhir acara akan dihubungi oleh panitia untuk diberikan hadiahnya. Jangan salah ya. Oke, kita lanjut ke pembicara kedua dengan Ibu Yuliana. Ibu Yuliana, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Agung. Oke, Bu Yuliana, ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Yuliana, tapi sebelum kita ngobrol bareng, ada baiknya kita kenalan dulu sama Bu Yuliana. Nah, Bu Yuliana sudah menyiapkan satu video klip untuk teman-teman semua. Yuk kita bareng-bareng sama nonton video klip CV Argo Pundi Lestari.
Oke, Bu Yuliana, videonya keren banget nih. Jadi mulai dari lahan yang luas sekali produksinya, terus habis itu ada gambar Bu Yuliana, ada kapasitas sampai 300 ton per tahun. Wow. Terus apa ya? Maksudnya yang menarik ini adalah bagaimana Bu Yuliana nih bisa berkomitmen nih untuk bawang merah. Nah, jadi teman-teman, diskusi kita mudah-mudahan kita juga bisa mengambil manfaat dari diskusi sore hari ini bersama Bu Yuliana. Nah, pertama-tama nih Bu Yuliana mau nanya dulu dong, apa sih yang membuat Ibu terpanggil untuk menjalankan usaha bibit ini gitu? Terima kasih Pak Agung. Di sini saya akan jawab pertanyaan Pak Agung. Satu, di banyak daerah petani belum bisa menyediakan bibit untuk dirinya sendiri karena keterbatasan pengetahuan dan kondisi wilayah setempat yang tidak bagus hasil benih bawang merahnya untuk dibuat bibit, seedling ataupun umbi. Kemudian yang kedua, kondisi musim dan pola tanam yang mengharuskan bibit umbi atau seedling harus selalu tersedia sepanjang waktu. Mungkin bisa dimunculkan ya presentasi Bu Yuliana ya. Ya, kemudian yang ketiganya, dari segi bisnis, usaha menyediakan bibit seedling itu hanya memerlukan waktu yang singkat, kurang lebih sekitar 45 hari, dibandingkan jika kita produksi umbi bibit yang kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, itu salah satu beberapa jawaban yang kenapa kita terpanggil untuk menjalankan usaha menjual bibit seedling atau umbi. Oke, Bu, kalau boleh tahu ya, keluhan utama dari banyak sekali kendala tadi yang Ibu sudah sebutkan, petani itu banyak sekali ngeluh tuh TSS khususnya tuh apa sih Bu gitu, susah gitu, tuh kenapa gitu loh? Baik Pak Agung. Di antaranya kenapa petani mengeluh suka TSS sulit atau TSS rumit atau waktunya lama dan sebagainya. Itu satu, petani belum menguasai teknologi budidaya TSS. Nah, kemudian yang kedua, kendala di persemaian. Nah, ini biasanya menjadi kendalanya akibat dari salah olah lahan, di antaranya itu. Kemudian serangan OPT seperti fusarium, rebah semen, dan lain-lain. Selain itu juga antisipasi cuaca ataupun musim. Kemudian yang ketiga, persentase kematian saat pindah tanam atau transplanting itu biasanya tinggi. Biasanya di situ. Kemudian tenaga kerja juga yang belum terbiasa tanam dari seedling. Karena kan mereka biasanya tanam dari umbi, tiba-tiba harus tanam dari seedling, jadi ada sedikit kesulitan. Nah, Bu, kalau kita ngomongin tadi kan banyak sekali masalah ya, terutama untuk masalah persentase kegagalan di persemaian ini, kita nggak ngomongin mengenai spesifik brand ya, atau apa namanya merek-merek tertentu, kita ngomongin secara umum gitu. Memang TSS banyak dikeluhkan seperti itu Bu ya? Biasanya mereka seperti itu yang mereka keluhkan. Nah, Bu Yuliana, kalau kita ngomongin dari apa namanya masalah ini gitu ya, kan salah satu visinya Bejo gitu atau perusahaan lain atau siapapun itu yang memang berkecimpung untuk mengembangkan TSS itu kan kalau bisa tuh dari banyaknya petani itu dibantu dengan adanya umbi transplant atau seedling yang siap transplant gitu ya. Nah, kalau Bu Yuliana juga masuk di bisnis ini, seberapa menguntungkan sih Bu bisnis ini itu gitu loh? Ya sebenarnya kalau untuk bisnis seedling ini memang prospeknya cukup bagus. Semakin kesini juga animonya cukup bagus juga dan banyak yang berminat juga. Ya. Nah, iya itu kemudian dari beberapa petani kadang-kadang mereka ingin mencoba tanam dari seedling
yang mereka kadang-kadang sulit sekali untuk membuat persemaian sendiri. Akhirnya mereka mencoba itu seedling dan kita menyediakan itu. Oke, Bu Yuliana dari umbi transplant yang emang Ibu sudah produksi ya untuk PSS atau Maserati lah kalau ngomongin kita secara spesifik ya. Bu Yuliana nih banyak mengembangkan ini sejak kalau kita ngomongin 2-3 tahun belakangan ya. Tadi Bu Yuliana mengatakan bahwa ini terus berkembang gitu. Nah, apakah ini didorong karena memang petani itu sudah melihat bahwa TSS ini sebagai alternatif yang menguntungkan dibandingkan dengan umbi tanam yang konvensional, atau mereka melihat yang lain, Bu? Baik. Sebelumnya kita mengenal TSS itu dari tahun 2010. Ya. Nah, semakin ke sini semakin ada perubahan dan semakin baik. Nah, beberapa tahun ke belakang juga berbagai macam varietas TSS. Ya. Akhirnya petani bisa memilih, oh ternyata dari TSS itu memang ada satu keuntungan dan ada kelebihannya. Dari produksi, hasil produksinya, kemudian dari hasil panennya, baik itu dari warna, rasa, dan sebagainya. Dan sekarang pun market atau pasar sudah mulai melirik hasil panen dari TSS ini, dan itu membuat petani mulai tertarik. Iya, Bu, kalau misalnya ngomongin spesifik Maserati ya, kan tadi di pembicara pertama Rob Baker ngobrol tuh udah menjelaskan tuh kalau yang namanya kita nanam TSS salah satu keunggulannya itu adalah germinasinya gitu ya. Makanya kalau misalnya germinasinya itu baik, tentu saja petani juga akan beruntung karena apa yang diekspektasi untuk dipindah tanam mereka juga sudah melihat dari germinasi di tahap pertamanya gitu ya. Nah, sebagai pengusaha seedling, Bu, untuk ngobrolin mengenai Maserati ya, apakah ini juga memang ditemukan keunggulan ini Maserati dari pengalaman Ibu selama ini? Nah, iya betul. Sampai saat ini Maserati memiliki germinasi atau daya tumbuh tertinggi dibandingkan varietas lain yang pernah kita semen. Ya. Tentu saja dari germinasi yang tinggi ini menjadi keunggulan bagi kita maupun petani penyemai yang lainnya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan Ibu otomatis ya Bu ya, ini kan kita juga visi awalnya ini ingin membantu petani yang mempunyai kendala banyak di persemaian. Nah, kalau Ibu lihat apa sih yang sebenarnya bisa yang kita bisa berikan jalan keluar dari bisnis ini, dari kendala yang petani hadapi, lebih ke masalah efisiensi dari waktu karena mungkin tanahnya mereka terbatas waktu kontraknya, atau mungkin mereka udah tinggal terima beres saja dengan seedling yang diproduksi oleh Ibu sudah mendapatkan seedling yang sehat dan siap tanam. Lebih kemana, Bu? Sebenarnya kalau untuk dari TSS ini, kalau kita lihat ternyata petani itu lebih ke seedlingnya ya, dalam mempersiapkan bibit. Selain itu kan lebih cepat, hanya membutuhkan waktu 45 hari, kemudian karena keterkaitan dengan kemampuan petani dalam mempersiapkan bibit serta keterbatasan lahan dan waktu untuk petani yang menyiapkan lahan tersebut. Oke, Bu, kalau misalnya ada pertanyaan nih, kalau kita ngomongin untung atau nggak untung, nggak mungkin kan pengusaha pengusaha bibit ini tetap masih bertahan dan terus berkembang gitu ya ke depannya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, gimana sih caranya untuk memulai usaha ini, terutama untuk PSS? Kira-kira untuk memulai awal, teman-teman yang tertarik itu bagaimana? Apa yang harus disiapkan? Karena dari slide Ibu ini kan juga salah satunya memberikan edukasi pelatihan nih CV Argo Pundi. Mungkin nggak sih kalau misalnya CV Argo Pundi itu membuka kemitraan, misalnya seperti itu bagi mereka-mereka yang ingin sama-sama membuka bisnis ini? Sebelumnya kita atau teman-teman ingin membuka bisnis terutama seedling itu harus belajar terus dan belajar dulu, memperdalam dulu bagaimana memproduksi seedling yang baik
yang bagus secara figur seedling tersebut, sehingga nanti pada saat pindah tanam itu menghasilkan tanaman yang bagus juga. Selain itu yang diperhatikan adalah pengolahan tanah dan berbagai media-media tanah yang diperlukan untuk lahan sungai tersebut. Kemudian dari seedling ini kita hanya membutuhkan waktu sekitar 45 hari. Sementara kalau kita di umbi itu kan sekitar kurang lebih 5 bulan dari mulai tanam, panen, kemudian masa simpannya. Jadi siklus waktunya itu lebih cepat dari seedling kalau di bisnisnya. Oke. Bu Yuliana, kalau dari kita ngomong tadi perkembangannya terus cukup signifikan meningkat ya. Nah, dari penjualan Bu Yuliana nih, kan Bu Yuliana juga jualan benihnya juga, jualan seedlingnya juga ya. Kalau dari porsi bisnisnya tuh lebih banyak benihnya atau dari seedlingnya nih Bu sekarang-sekarang ini kalau kita ngomongin? Kalau yang sudah kita rasakan itu dari data saya tahun 2020 itu terjadi peningkatan penjualan biji lebih dari sekitar kurang lebih 500 kilo biji Maserati yang terjual dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan serapan terbesar itu di sentra-sentra penanaman bawang merah di Jawa, seperti di Brebes, Grobogan, dan Demak. Kemudian lebih banyak daripada dibandingkan dengan seedlingnya yang sudah kita lakukan beberapa tahun ke belakang ini. Ya. Berarti kalau kayak gitu bisa disimpulkan juga bahwa kemungkinan besar usaha seedling daerah itu juga bisa jadi juga udah mulai berkembang atau masing-masing kelompok juga sudah mulai mengembangkan satu pengusaha seedling ya untuk anggota kelompoknya, atau petani juga sudah melihat efisiensi dari penggunaan TSS itu dengan umbi ya Bu ya. Iya, betul. Kita juga berkomunikasi dengan beberapa kelompok-kelompok tani yang mendapat bantuan TSS agar mereka misalnya ingin berbisnis jual seedling, kita arahkan dan kita bantu serta kita bina mereka agar bisa menghasilkan seedling yang bagus. Dan kita berharap di tiap-tiap daerah itu ada kantung-kantung penyemai. Ya, jadi setuju saya Bu, betul. Sama. Jadi kita tidak terlalu jauh untuk kirim ke luar daerah atau keluar provinsi. Jadi kita arahkan di daerah terdekat tersebut mana yang ada penyemai, nanti kita arahkan ke penyemai tersebut. Ya itu saya setuju sekali Bu. Kalau misalnya memang salah satu visinya memang dari kita semua ya, dari pihak Bejo juga untuk Maserati juga sebisa mungkin memang kalau bisa memang ada usaha-usaha seedling lokal gitu yang kita bisa kembangkan gitu. Apalagi kalau misalnya bisa pola kemitraan di awal, kemudian mereka bisa secara independen untuk berusaha sendiri juga amat sangat memungkinkan. Jadi ya kita juga sangat berterima kasih tentunya dengan Ibu Yuliana yang selama ini sudah mendukung pengembangan Maserati, dan ya cukup surprise juga ya karena wilayah-wilayah sentra seperti Jawa Tengah di Pantura yang orientasinya banyak sekali umbi ya, sekarang sudah bisa mulai beralih dengan TSS gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang kita cukup kembangkan dan mudah-mudahan ke depan juga cukup baik lagi gitu. Jadi Bu Yuliana visinya amat sangat luar biasa, kita apresiasi, dan mudah-mudahan pengembangan bisnis seedling sebagai solusi kepada teman-teman petani yang ingin simple juga bisa terus berkembang. Lalu dari pihak kita sendiri pun juga sudah banyak mengembangkan untuk bekerja sama dengan pasar ya. Karena selama ini yang dikeluhkan juga Maserati itu besar, terlalu besar atau terlalu merah, macam-macam gitu. Tapi pasar terus kita garap juga agar mereka juga bisa menerima. Mudah-mudahan hal ini bisa sama-sama kita sinkronkan. Jadi mulai dari usaha seedlingnya, petani menanamnya, sampai di pasarnya kita juga bisa sama-sama terus kembangkan. Jadi bisa secara sinkron, secara simultan ke depan juga terus berkembang dengan baik. Baik, kalau kayak gitu Bu Yuliana, terima kasih banyak. Nah ini terakhir nih Bu Yuliana, kalau untuk tadi kan disebutkan wilayah-wilayah yang mendapatkan benih bantuan ya kan.
Nah, untuk tahun ini ada benih bantuan lagi nih, mungkin di Papua atau dimanapun itu ya, yang pemerintah akan bantu. Nah, untuk hal seperti itu, Ibu siap untuk membantu dengan memberikan pelatihan? Insya Allah kita selalu siap untuk memberikan pelatihan edukasi tentang TSS ini, terutama di persemaiannya, karena kunci TSS ini adalah di persemaiannya. Iya, oke. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai mengembangkan TSS. Mengenai varietas yang dipilih itu kembali ke teman-teman semua. Pasar itu suatu hal yang sifatnya demokratis. Kalau misalnya mau yieldnya besar, dengan ukuran umbi yang cukup besar, rasanya pedas dan warnanya merah, teman-teman pasar sekitar juga bisa menerima, silakan pilih Maserati. Kalau yang lain, silakan pilih yang lain. Kalau misalnya ingin mendukung pemerintah dengan varian-varian yang dikeluarkan oleh biro-biro penelitian di bawah Kementerian Pertanian juga silahkan. Kita memberikan sama-sama peluang untuk kita kembangkan bareng-bareng. Jadi ke depan mungkin semoga kita bisa sama-sama mengembangkan bisnis ini dengan baik dan masalah di persemaian bisa kita sama-sama carikan solusinya. Jadi jangan ragu untuk menanam TSS, berusaha di industri seedling seperti yang Ibu Yuliana sampaikan. Jangan lupa juga kalau misalnya menemukan suatu masalah, kontak ke perusahaan di mana teman-teman membeli benih tersebut atau menanyakan kepada Ibu Yuliana atau pembicara kita berikutnya, Jurgen Nagel. Jadi terima kasih banyak Bu Yuliana atas sharing informasinya, Bu. Oke. Sama-sama, Pak Bu. Oke. Baik, teman-teman, kita sudah selesai di sesi ngobrol bareng dengan Ibu Yuliana. Jadi cukup kita ngobrol-ngobrol seriusnya. Nanti kita bisa join lagi di belakang. Apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa sampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan format yang diberikan. Jadi apabila ada pertanyaan, formatnya silakan namanya Bapak Ibu sekalian siapa, pertanyaannya ditujukan kemana, lalu pertanyaannya. Jadi jangan sampai formatnya itu salah dengan format quiz. Nah, jadi selesai pada sesi ini, kita lanjut lagi dengan quiz sebelum kita masuk ke acara berikutnya, ngobrol bareng dengan Jurgen Nagel. Oke, teman-teman, kita mau kuis nih. Jadi untuk kuis yang saat ini, yang sekarang, pertanyaannya mohon diperhatikan benar-benar pertanyaannya. Sebentar, kita setting ke saya sendiri dulu aja. Oke, nah jadi pertanyaannya untuk yang sesi Ibu Yuliana, teman-teman harap perhatikan. Nanti akan mendapatkan hadiah dari Bejo dan The Crowd and Slot. CV Argo Pundi Lestari berlokasi di mana? Ayo, jadi kalau teman-teman tadi benar-benar melihat filmnya Bu Yuliana atau sudah mengenal Bu Yuliana dari sosial medianya, pasti tahu Bu Yuliana ini lokasinya ada di mana. Jadi CV Argo Pundi Lestari berlokasi di mana? Nah, jawabannya itu nanti tolong teman-teman bisa jawab di dalam format kolom di pertanyaan dengan format nama, nomor HP, jawabannya. Nama, nomor HP, jawabannya. Diikuti pada rolling bar di bawah, nama, nomor HP, jawabannya. Pertanyaannya saya ulang kembali, CV Argo Pundi Lestari berada di mana lokasinya? CV Argo Pundi Lestari berada di mana lokasinya? Oke? Baik, teman-teman, terima kasih. Kita lanjut lagi ya ke satu sesi menjelang sesi terakhir. Wah, ini juga seru juga. Kita ngobrol-ngobrol sama Buri tapi bahasa Indonesia. Nah, Jurgen, apa kabar? Baik, Pak. Apa kabar? Kabar baik, Jurgen. Jadi, Sumbawa gimana? Hujan atau nggak hujan atau panas, sering hujan nggak hujan ya? Oh, sekarang panas ya? Panas sekali. Panas, nah oke. Jurgen, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol sama Anda, jadi kita nonton dulu yuk, maksudnya biar teman-teman pada kenal. Jadi kita sudah siapkan satu video klip untuk mengenalkan UD Sumbawang. Ayo kita sama-sama tonton.
Oke, Jurgen, video yang menarik ya. Ini mungkin teman-teman banyak mau nanya nih. Saya juga awalnya juga bertanya-tanya nih. Ini bedanya UD Sumbawang sama Panamas tuh apa tuh? Panamas atau Panemas tuh? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Panemas. Ya. Beda begini Pak, udah Sembawang jual bijinya, Panamas jual seedlingnya Mhm. untuk berkembangan seedling, untuk jelas. Oh oke, jadi untuk apa namanya Panamasnya itu memang dibuat sebagai usaha untuk menjual seedlingnya ya? Betul Pak. Ah oke. Jadi kan mau nanya dong, kalau kita ngobrol ya, sudah sejak tahun berapa sih apa namanya memperkenalkan bawang merah biji ya? Lalu apa namanya selama ini tuh tadi kita udah ngobrol sama Bu Yuliana ya, banyak yang mengeluhkan mengenai persemaiannya. Rob juga udah ngomong seperti itu gitu. Apakah hal yang sama juga ditemukan dari customer-customernya UD Sumbawang atau Panamas? Sama sih Pak, cuman yang sangat terpengaruh dengan hal seperti itu juga cuaca sama tanahnya. Kadang-kadang untuk ada daerah lebih bagus untuk semai dari biji, tanah gembur, cuacanya bersinar, cerah, itu dibutuhkan untuk semai dari biji. Dan ada daerah yang agak lebih curah hujan lebih tinggi, itu bagus untuk tanam dengan umbi jelas, tapi juga dengan seedling. Ya. Ya kami mulai sama The Grootslot di Sumbawa sengaja juga karena di sini musim kemarau panjang dan tanah berpasir. Ideal untuk membuat tanaman yang unggul dari biji Maserati. Oh oke. Nah terus kalau misalnya kita lihat ya, customer dari Panamas ini lebih di Indonesia Timur atau berkembang ke yang lain juga nih? Selama ini banyak permintaan juga seperti itu. Ya kalau dari biji itu memang di Indonesia Timur karena cuaca di sana bagus, terus transport umbinya agak susah, jadi lebih baik mereka beli kotak biji. Tapi untuk seedling banyak kan di Lombok, Bali dan Jawa. Banyak juga di daerah lain tapi transportnya susah. Iya, menemukan kendala nggak karena yang namanya kan ya Jurgen sekarang kan reside di bertempat tinggal di Sumbawa ya. Nah, jadi bertempat tinggal di Sumbawa kan kita tahu sendiri bahwa ada yang namanya ya apalagi tadi Bu Yuliana juga tinggal di Brebes, ada apa namanya bawang Brebes ya. Ini di Sumbawa juga ada bawang Bima gitu. Nah, menemukan kendala nggak pertama kali memperkenalkan teknologi bawang dari biji ini? Ya, karena yang utama itu 1 bulan lebih lama kita harus tanam itu, produksinya 1 bulan lebih lama. Jadi itu petani-petani kadang-kadang cuma punya waktu 2 bulan. Jadi mereka masih tetap diumbi. Cuman kita juga punya pengalaman kalau ada teman-teman yang sedikit entrepreneur ya, berbisnis, mereka mau coba dan dengan dampingan kami, dengan training kami, mereka mulai berhasil. Mereka tidak mau kembali lagi ke umbi. Ya, jadi tantangannya awal-awal besar. 1-2 aja itu Jurgen. Banyak. Boleh. Okay. Boleh dibilang juga petani-petani yang awal mungkin boleh dibilang mungkin gagal. Mereka tetap kembali lagi karena mereka lihat potensinya dari biji gimana. Oke. Kalau misalnya nih ya, ini kan kulturnya juga kultur umbi ya. Kultur umbi itu kan berarti mereka beli umbi lalu ditanam lagi. Nah, sekarang ada dengan TSS gitu. Nah, apakah mau ada keinginan untuk menginvestasikan waktu lebih untuk di persemaiannya atau mereka cenderung lebih memilih untuk umbi transplannya yang seperti memang UD Sumbawang atau Panamas ini lakukan gitu. Kalau kita ngomongin 2-3 tahun ke belakang ini trennya lebih ke arah mana ini? Trennya lebih ke tergantung daerah masing-masing lagi. Banyak orang masih tetap siapkan waktu 2 bulan untuk dari tanam sampai panen. Jadi seedling yang paling bagus.
Tapi ada banyak perusahaan atau petani itu, yang bisnis mereka lihat potensi untuk buat persemaian. Itu cuma 1,5 bulan, terus sudah bisa jual produknya. Terus juga untuk direct atau langsung semai juga ada. Jadi dari biji setelah 3 bulan jadi langsung jadi umbi ada juga. Nah, dari persentase sekarang trennya itu ke arah mana itu Jurgen sekarang? Sekarang banyak orang mau pesan seedling. Oh, malah pesan seedling ya. Jadi Ya. mereka nggak mau repot loh, berarti cenderung seperti itu ya. Ya, Oke. Nah, kalau kita lihat ya dari Panamas ini Panamas ini kapasitas produksi untuk seedling itu berapa per cycle, Jurgen? Berapa banyak? Atau tergantung berapa customer. pohon? Oh, itu tergantung customer ya. Ya. Oke. Jadi lebih arah bisnisnya itu lebih ke made by order. Jadi kalau misalnya saya punya lahan 1 hektar, saya bilang ke kamu saya akan menanam di tanggal sekian, baru akan disemaikan gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Banyak petani masih belum biasa dengan sistem yang begitu. Jadi mereka juga langsung tanya, kalian sudah ada seedling bersedia? Dan kita selalu coba ada stoknya di lahan supaya petani selalu bisa pesan. Terus kadang-kadang kita punya sisa, kita tanam sendiri. Oke. Coba kita munculkan presentasinya Jurgen deh. Mungkin bisa di sini teman-teman bisa sama-sama lihat ya. Boleh Pak, next. Ya. ada beberapa hal yang kita sudah sebut. Apa itu kenapa seedling business bisa menarik untuk teman-teman petani? Yang paling utama itu cuma 1 bulan, 1,5 bulan sampai panen. Seperti Rob bilang, Ibu Yulia bilang juga ini biji unggul, jadi kurang hama dan penyakit. Seringkali petani gak sanggup untuk sewa lahan 3 bulan. Banyak petani tidak mau repot semai. Yeah. Banyak daerah kurang cocok juga untuk semai TSS. Itu juga sangat penting untuk pilihan kita pakai sumber benih apa, seedling atau biji atau umbi. Kalau curah hujan tinggi ya silakan umbi. Kalau daerah seperti Sumbawa, ya saya rasa beberapa tahun dari sekarang semuanya akan semai dari biji. Tergantung cuaca sama sitkon sama tanahnya. Ya. Dengan kondisi cuaca seperti ini sekarang, Jurgen, ya kan ini banyak yang mengatakan bahwa sekarang ini kondisinya adalah kondisi kemarau basah ya. Nah, ini apakah ini juga menjadi kendala ke depan ya untuk praktisnya petani untuk apakah dia menyemai saja dengan resiko atau ketika dia yakin ya tinggal beli pindah tanam aja. Jadi seperti apa ini? Memang betul lah. Jadi risikonya mulai lebih tinggi karena cuaca susah diprediksi sekarang. Jadi saya rasa banyak petani pilih seedlingnya yang kuat dengan situasi yang berubah-berubah. Jadi saya rasa ada beberapa teman yang spesialis dan kita juga mau berhubungan sama mereka supaya kita mungkin bisa kerjasama atau training atau kita sama-sama membangun seedling business itu, karena itu memang punya ilmu, harus punya ilmu khusus. Ya. Nah, Jurgen, ini kan seedling business ini kan kamu juga pernah mengalami up and down-nya ya. Dulu kan juga sempat ada kasus menjual terus sampai di customer busuk gitu ya. Nah, itu kan juga salah satu kendala gitu ya. Bagaimana sih kita bisa menjaga kualitas gitu ya. Nah, kalau di UD Sumbawang ini apa yang bisa dijual kepada teman-teman atau para petani yang tertarik gitu? Apa sih keunggulan membeli seedling dari UD Sumbawang atau Panamas ini? Nah ya, karena transport itu ya kadang-kadang risikonya ada sedikit, ada beberapa hal terjadi sekarang corona juga, jadi mungkin ditahan di dalam pelabuhan 3 hari atau apa, jadi itu risikonya. Ya, yang utama itu kita bertanggung jawab. Jadi kalau barang tidak terima dengan bagus, ya kita juga tanggung jawab dan kasih kembali uang atau kita kirim ulang lagi. Yang kedua itu daerah yang kami itu panas, jadi
kurang ada hama dan penyakit masuk di dalam tanaman. Jadi kita bisa jaga mutunya seedling yang kami. Yang ketiga, kita pengalaman sekali untuk menciptakan seedlingnya. Sudah dari 2014, karyawan kami sudah diseleksi. Jadi mereka juga kasih training seluruh Indonesia mengenai ini. Jadi kita pengalaman sekali untuk buat seedling yang ini. Nah, oke. Jadi Jurgen, ini kalau kita ingin sharing ya untuk teman-teman yang tertarik untuk masuk juga ke bisnis yang sama gitu. Kira-kira apa yang harus disiapkan atau bagaimana mereka harus memulai gitu? Nah, pertama kami juga siapkan, dan saya dengar juga Ibu Juliana siapkan modul dan training. Itu sangat penting. Jadi mereka harus isap informasi dulu untuk mulai. Dan yang kedua, ya saya rasa mungkin kerjasama sama orang yang sudah punya pengalaman kayak kami. Dengan hormat kami tahu sedikit bagaimananya dari moyo sampai hilir, apa itu kata-kata Indonesia. Kita tahu bagaimana. Dan juga untuk pemasarannya Kema cukup tahu. Jadi kita juga bisa membantu di situ. Jadi marilah kita kerjasama untuk membangun seedling business di Indonesia. Oke, menarik sekali ya Jurgen ya. Jadi kelihatannya ke depan itu ada kemungkinan kali ya, mungkin kalau misalnya persemaian bawang itu nanti juga usaha seedling ini juga sama aja kalau misalnya muncul banyak sekali usaha persemaian atau menjual bibit untuk cabai atau tomat gitu ya, nanti ke depan akan seperti itu mungkin ya. Ya. Nah, oke. Next slide-nya. Yes. Oke, ya ini kalau misalnya teman-teman yang tertarik untuk jadi mitranya Panemas atau UD Sumbawang, ini salah satu benefitnya ya. Berarti kalau misalnya mau ada yang, aduh mau sama dong kayak Panemas gitu, gimana caranya bisa seperti ini? Ya. Apa yang akan ditawarkan dari kerjasama ini, Jurgen? Nah ya, ditawarkan itu kita ya jual bijinya, kami jual seeder apa namanya itu? Kramer seeder, kita jual input supply-nya, kita membantu dengan training, online pendampingan, follow up, juga dengan pemasaran. Juga bantu dengan pemasarannya nanti kalau petani atau teman petani juga panen umbi, Maserati umbi, kita juga bisa bantu di situ. Jadi saya rasa itu lebih baik untuk kerja sebagai network-nya di dalam nilai rantainya Maserati. Oke. Nah, Jurgen, salah satu yang paling penting ini adalah modal, permodalan ya. Tadi saya juga agak lupa ngobrol sama Bu Juliana. Nah, untuk permodalan ini gimana sih? Cukup mahal nggak sih usaha menjual seedling ini? Saya rasa tidak terlalu beda dengan 1 hektar umbi yang biasa-biasa. Kan untuk biji agak mahal, tapi untuk kerja labor itu murah. Jadi 1 bulan selesai, 1 bulan sekian selesai. Jadi tidak terlalu beda. Oke. Next, mungkin bisa kita lihat ya di situ ya. Ya. Balik ke sebelumnya. Oke, Jurgen. Jadi saya rasa cukup menarik ya. Lagi pula juga mungkin kalau misalnya tidak menguntungkan juga saya rasa kita tidak mau mengembangkan ini terus ya gitu. Jadi, nah kalau misalnya ini saya juga tertarik, ini ada satu tulisan franchise ya. Jadi maksudnya ini adalah Panemas juga membuka kesempatan gitu kalau bagi para pengusaha lokal yang ingin membuka cabang-cabang Panemas baru atau gimana nih, maksudnya franchise nih gimana nih, apa yang ditawarkan? Ya betul, jadi kita tidak bisa di mana-mana, kita cari teman-teman yang punya keinginan untuk ikuti bisnis kami, seedling Maserati di daerah-daerah lain, dan mungkin bisa memang mitra begitu, jadi franchise. Itu bukan sama dengan memberikan modal atau apa,
tapi kerjasamanya di dalam franchise atau di dalam apa saja bisa sama kami. Kita sangat mendukung. Oh, maksudnya dalam hal ini mungkin ada sharing apa namanya keuntungan ya, dalam hal ini keuntungannya bagi mitra adalah mendapatkan training atau pendampingan dari Panamas, lalu mitra juga bisa melakukan penjualan di wilayah setempat ya, dengan teknologi yang sudah ditransfer dari apa namanya hubungan kemitraan antara Panamas dengan mitra-mitra daerah setempat, maksudnya seperti itu ya? Betul, misalnya contoh ada teman kami di Bima, kita menyuplai biji dan kita membantu dia dengan penjualan transplannya di daerah situ, terus kita bagi untung. Ya. Seperti itu Saya juga rasa ini bisa. sesuai dengan visinya Bejo ya, ke depannya, bahwa akan ada CV Argo Pundi Lestari di wilayah mana, terus lalu juga akan muncul Panamas wilayah mana, apakah dengan format kerjasama dalam bentuk franchise ataupun kerjasama lain atau berdiri sendiri. Saya rasa itu merupakan salah satu visi untuk bagaimana memudahkan teman-teman petani untuk mendapatkan ubi transplant ya yang berkualitas. Maksudnya kan mungkin seperti itu ya Jurgen ya. Yes. Ya, terima kasih juga. Ya. Atas Jadi, kerjasama. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa menghubungi UD Sumbawang atau Panamas, juga Silakan. Ibu Yuliana ya, tadi udah saya informasikan. Silakan belajar ke kami semua. Siapa tahu apa yang kami tawarkan ini bisa teman-teman juga lakukan untuk membantu wilayah petani-petani di wilayah setempat, dan secara komersial juga menguntungkan gitu. Dan untuk petani-petani yang lain apabila memang ingin tetap bertani dengan persemaian atau mau beli umbi transplantnya beda, tidak lakukan sendiri juga silakan. Karena pada akhirnya adalah bagaimana kita bisa seperti yang tadi Rob Baker sudah jelaskan, menanggulangi masalah awal yang banyak sekali diterima pada tantangan penanaman TSS, yaitu di tahap-tahap awal, yaitu tahap persemaian. Mungkin ini bisa menjawab masalah-masalah teman-teman sekalian di penanaman bawang dari biji. Oke, terima kasih banyak Jurgen sudah waktunya ngobrol sama saya. Jadi sebelum kita bahas rame pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada baiknya kita tutup lagi biar teman-teman juga nggak bosen dengan quiz tahap ketiga. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada masing-masing panelis, saya akan membawakan kuis terakhir. Nah, mohon teman-teman yang tertarik untuk ikut bisa berperan serta aktif, bisa menjawab kuis ini dengan format berikut di bawah. Ini bukan yang ini, ya. Oke, ya. Ya, ini dia. Jadi teman-teman bisa menjawab kuis saya dengan format sebutkan nama teman-teman, nomor handphone teman-teman, sama jawabannya. Nama, nomor handphone, dan jawabannya. Nanti untuk nama-nama pemenang akan kami hubungi di akhir acara. Jadi untuk kuis tahap 3 pertanyaannya, mohon diperhatikan. UD Sumbawang bergerak di usaha penjualan benih. Nah, kalau Panamas ini bergerak di usaha apa? UD Sumbawang ini bergerak di usaha penjualan benihnya, tapi kalau Panamas itu yang dijual apa? Jadi kalau teman-teman memperhatikan tadi yang dijelaskan oleh Jurgen, saya rasa teman-teman juga bisa menjawab. Nah, tolong jawabnya dengan format nama, nomor HP teman-teman, dan jawaban. Nama, nomor HP teman-teman, dan jawaban. Jadi kita tunggu jawabannya, nanti pada akhir acara teman-teman yang menang akan dihubungi. Jadi jangan lupa untuk peran serta aktifnya untuk mendapatkan hadiah dari Bejo dan The Crowd and Slot untuk mereka yang aktif dalam acara sore hari ini. Demikian teman-teman, kita masuk ke acara berikutnya, kita sama-sama munculkan para panelis untuk sore hari ini.
Oke, Bu Yuliana, Jurgen, and Rob, kita sudah masuk di akhir acara. We are at the end of the event for this afternoon. So, thank you very much for your explanation. Terima kasih banyak dari penjelasan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan memilih beberapa pertanyaan yang masuk dan kita akan tanyakan kepada para panelis yang dipilih. Mungkin bisa kita cek dari atas. Apakah ada pertanyaan? Kita scroll ke bawah. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Hasan Prasojo Probolinggo ya. Nah, ini mungkin bisa dimunculkan. Tapi ini nggak ada kemananya gitu ya. Mungkin bisa ke Bu Yuliana ini pertanyaan Pak Hasan ini. Jarak tanam ideal bawang merah TSS itu berapa sih? Biar produksinya bisa tinggi Bu katanya. Berarti ini dengan asumsi lahan dan cuacanya bagus ya gitu. Nah, jarak tanamnya itu idealnya berapa sih kalau untuk bawang TSS? Untuk jarak tanam yang ideal bawang merah TSS 10 kali 10 cm. Oke. Nah, Bu, 10 kali 10 ini untuk umbi transplant umur berapa nih? Minimal kita umbi transplant itu 45 hari. 45 hari ya. Oke. Ya. Kalau Jurgen, ada masukan dari pertanyaan ini biar lengkap jawaban untuk Pak Hasan? Tergantung sedikit daerah lagi kan. Jadi saya rasa di Budialana memang dia punya jarak tanamnya begitu. Kalau di kami itu lebih rapat. Jadi 7 kali 15 misalnya karena alurnya lebih lebar. Untuk ventilasi di dalam tanamannya. Okay. Dan di kami itu sedikit lebih cepat juga selesai karena saya rasa cerah mataharinya lebih banyak daripada di Jawa. Jadi ya tergantung daerah. Umur panennya. Tapi kalau dari umbi transplantnya umur berapa kalau dari untuk Indonesia Timur juga di Sumbawa dan sekitarnya? Tergantung sekali sama cuacanya, tapi sekarang 35 sampai 40 hari. 35 sampai 40 hari ya, berarti memang lebih cepat daripada teman-teman di Jawa ya. Untuk umurnya. Oke. Rob, questions. This question also for you ya. If you based on your experience in Indonesia and surrounding Southeast Asia, Pak Hasan is asking what is the ideal size between crop in TSS so the production can be maximum. Sorry, the connection was gone for a minute. Can you repeat the question? Yeah, the question is what is the ideal size between crop for TSS so the production can be maximum? I mean, based from the history and from what you're seeing in Indonesia and as well in Southeast Asia, perhaps. You mean the planting distance? Planting distance, yes. Planting distance. Yeah, it's depending a bit on the season. Because if you have, of course, high rainfall, then you might have some extra difficulties with anthracnose if you plant too dense. But normally you can plant 10 by 15, and then you have optimal result. And it's also depending on your system. Okay. And your size, of course, what you want. If you want medium size, you can go to 10 by 10. But if you want a big size, then 10, 15 is possible. Oke. Alright, Rob. Thank you very much. So, teman-teman, jawaban dari ketiga panelis tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Hasan, gitu ya. Jadi kalau misalnya penanaman melengkapi jawaban dari Bu Yuliana, kalau misalnya menurut Rob dari apa yang dia lihat di Indonesia 10 kali 10 ataupun 7 kali 15 menurut Jurgen itu hasil maksimal untuk mendapatkan ukuran umbi yang medium. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan umbi yang lebih besar dengan resiko pasarnya mau menerima ya gitu, berarti planting distance-nya atau jaraknya juga harus bisa diperlebar gitu. Jadi mungkin tergantung dari kondisi dan keinginan dari teman-teman. Jadi jawaban untuk Pak Hasan demikian, mungkin bisa menjawab. Kita cari pertanyaan lain lagi. Sebentar. Itu ada jawaban dari Pak Ahmad, saya sendiri tulisannya. Ya, oke, Pak Ahmad.
Oh, ini jawaban ini ya, bukan ini ke atas. Ada lagi pertanyaan ke atas? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Terus ke bawah lagi. Oke, ya saya sendiri. Nah, itu dia. Ini ada pertanyaan. Bisa dimunculkan mungkin? Ya. Dari Pak Ahmad. Ditanyakan ke Ibu Yuliana. Apakah TSS bisa dibudidayakan dengan sistem hidroponik, ya kan? Nah, terus kalau bisa, berapa ppm pupuknya, Bu? Gitu. Monggo, silakan Bu Yuliana. Baik, saya akan menjawab sedikit pertanyaan dari Pak Ahmad. TSS itu memang bisa dibudidayakan dengan sistem hidroponik. Kita ada teman namanya Ibu Berta, itu ahli hidroponik dan sudah mencoba TSS dengan cara hidroponik. Kalau pupuk ukuran dan lain sebagainya itu saya kurang begitu paham dan kurang begitu menguasai. Mungkin bisa dicek di medsos Ibu Berta Suranto, lah itu dia ahli hidroponik dan sudah pernah mencoba budidaya TSS dengan cara hidroponik dan hasilnya sangat memuaskan. Oke. Bu, kalau bisa, baik, ini masukan yang bagus ya. Nanti kita coba akan cari tahu dari Ibu Berta Suranto. Saya tahu Bu Berta ini salah satu aktivis hidroponik juga ya. Tapi kalau untuk bawang TSS saya masih belum memahami apabila beliau juga mencoba. Nah, kalau untuk yang dicoba oleh Bu Berta, sepengetahuan dari Bu Yuliana kemarin, sistemnya itu yang NFT dengan air mengalir atau dia menggunakan media substrat atau campuran antara kompos dengan tanah yang di drip secara irigasi ke substratnya dengan sistem apa ya Bu ya kemarin itu? Setahu saya itu dengan sistem air mengalir. Oh, berarti NFT ya atau DFT ya? Hanya saya tidak begitu tanya secara detail bagaimananya. Intinya kita tahu bahwa TSS itu ternyata bisa dengan cara hidroponik. Oke, menarik sekali. Oke, Pak Ahmad mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Ahmad itu ya. Jadi kita mesti cari tahu lebih lanjut mengenai penanaman TSS secara hidroponik. Tapi secara prinsip apabila dilakukan, kalau untuk NFT, DFT saya kurang paham. Tapi kalau misalnya untuk dilakukan pada media substrat, campuran tanah, kompos, atau dengan arang sekam, kemungkinan besar itu bisa terjadi karena pada prinsipnya sama aja dengan tumbuh di tanah gitu ya. Tapi apakah hasilnya maksimal atau tidak, tentu saja kita harus coba karena selama ini kita belum melakukan percobaan di teknik menggunakan sistem hidroponik. Saya rasa mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi ke bawah? Wah, ini ada nih pertanyaan lagi. Di bawah dengan Hasan Prasojo Probolinggo lagi ya di atas kayaknya. Oh, ini Pak Hasan lagi nanyakan ini apakah dengan jarak tanam 10 kali 10 kebutuhan unsur hara ditambah Bu Yuliana katanya dari Pak Hasan. Baik. Untuk jarak tanam 10 kali 10 untuk kebutuhan unsur haranya itu tergantung dari pertumbuhan dari seedling itu sendiri. Jadi setiap pemupukan ataupun penambahan unsur-unsur hara yang lain kita perhatikan dulu pertumbuhan tanamannya seperti apa, apakah perlu ditambah atau tidak. Oke. Jadi faktor yang nanti akan membuat bahwa unsur hara itu akan ditambah atau tidak itu gimana Bu Yuliana? Mungkin bisa diperjelas lagi. Iya, dilihat dari pertumbuhan tanamannya, misalnya dari umur mulai pemupukan kan biasanya kita dimulai umur 15 hari setelah pindah tanam. Nanti di situ kan kita akan melihat perkembangannya bagaimana, apakah sudah bagus ataukah masih ada sedikit kekurangan pertumbuhannya, kurang gemuk ataukah masih kelihatan kecil tanaman itu, nanti kita akan berikan tambahan unsur hara, penambahan pupuknya. Oke, baik Bu Yuliana.
kita untuk TSS ini kita menggunakan sedangkan pupuk-pupuk yang di usia fokus ke pembuahan. Jadi langsung ke generatif ya. Jadi nanti dia akan terus karena TSS ini kan dia akan memilih tumbuh dulu. Betul. Jadi petani bilang itu pupuk garam pupuk tua gitu ya untuk pembuahan dulu. Nah, nanti di situ kita akan lihat nanti ditambah pertumbuhannya seperti apa. Oke. Dari Jurgen sendiri mungkin ada tambahan, Jurgen? Ya, susah untuk balas lagi karena daerah masing-masing beda, tanahnya beda. Yang saya cuma sarankan kalau dengan Maserati jarang pakai nitrogen. Jadi kita butuh kurang pupuk, nitrogen itu agak bahaya, dia tidak terlalu bagus untuk Maserati. Jadi urea harus hati-hati dengan urea, NPK sedikit-sedikit saja. Itu aja saya bisa mungkin tambah dari ceritanya Ibu Yolani. Oke. Jadi ya saya setuju ya untuk penanaman Maserati ini memang cukup nggak manja dengan nitrogen. Jadi kalau misalnya dari informasi Jurgen, Bu Yuliana dan Rob mungkin banyak sekali udah banyak bertukar pikiran ke kita di petani Indonesia, kita harus mengurangi nitrogen ya, dan itu harus berhati-hati dengan menggunakan pupuk-pupuk yang lain yang direkomendasikan akan lebih baik. Jadi dari buklet-buklet yang disediakan untuk budidaya, mungkin Bu Yuliana juga punya, dari Jurgen juga punya, itu merupakan hasil dari budidaya yang menyesuaikan daerah masing-masing. Jadi bagaimana nanti teman-teman juga akan menyesuaikan unsur haranya itu tergantung dari performa tanaman itu sendiri. Tidak ada yang baku dalam budidaya terutama untuk Maserati karena tergantung dari wilayah setempat penanaman dan situasi yang mendukung penanaman tersebut. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk Pak Hasan. Mungkin ada pertanyaan lain di atas itu, ada yang mengenai Bombay kalau nggak salah. Di atas lagi. Terus ke atas lagi. Di bawah. Itu. Bejo akan memperkenalkan bawang Bombay. Apakah petani siap dan pasar juga siap? Itu yang di atas ya. Memperkenalkan bawang Bombay. Saya rasa ini jawaban mungkin bisa saya jawab bersama-sama dengan Rob ya. Rob, there is a question ya. Bejo will introduce onion. So whether the farmer ready and the market also ready ya. So maybe I will answer first gitu ya. Jadi untuk bawang Bombay ini memang kita akan kenalkan. Ini sudah proses pelepasan dan saya rasa akan segera dirilis secara komersial. Untuk bawang Bombay sendiri bukan menjadi fokus utama sebenarnya. Apabila memang ada permintaan ya itu bisa dikembangkan. Tapi fokus utama kita adalah memperkenalkan teknologinya dulu. Bahwa teknologi itu dimulai dari TSS. Dimulai dari bawang merah Maserati dulu. Nanti ke depan pengembangan kita lihat dari pasarnya. Karena bagaimanapun bawang Bombay-nya produksi dari Bejo de Crown & South juga dijual di wilayah negara lain. Yang kemungkinan juga salah satunya diimpor masuk ke Indonesia juga. Jadi saya rasa terlalu dini apabila kita ingin menyimpulkan bahwa bawang Bombay itu bisa dikembangkan di Indonesia dan pasar juga siap. Nah, kita juga nggak mau ada hubungan yang tidak baik. Dalam hal ini juga teman-teman importer selama ini juga banyak membantu pengadaan bawang Bombay di Indonesia. Tapi kami bisa sampaikan bahwa penanaman bawang Bombay itu dalam tahap kita kenalkan dulu teknologinya lewat bawang merah, lewat TSS. Nantinya kita akan kembangkan sedikit pelan-pelan mengenai bawang Bombay. Apabila memang berhasil, kita akan push lebih dalam. Namun apabila tidak ya kita juga akan terus mengedukasi sampai itu bisa dikenalkan. Rob, your answer? So I was just explaining that Bombay will be next, but it's not our main focus ya. But our main focus is to understand the technology to be transferred to our farmer about the TSS, especially in shallot because we are putting much effort for shallot. And later if the market ready, then we can start to develop Bombay. Yeah, and it's maybe good to indicate that it took us more than 10 years to find the right locations, the right way to grow it when it comes to TSS. I think with Bawang Bombay it will be the same. It will need a lot of time and trials to find the right place, the right variety, and also the right market in Indonesia to
introduce bawang bombay from Indonesia. Yeah, so I think that's a good explanation that menyiapkan sebuah varietas yang cocok itu tidak mudah. Jadi di Indonesia itu kita udah menemukan Maserati sudah sekian lama juga memperkenalkan teknologi ini sampai pada akhirnya sekarang Bu Yuliana, Jurgen sudah mulai berkembang bisnisnya dan mulai memperkenalkan. Jadi kalau untuk bawang bombay saya pikir itu nanti akan apakah itu berkembang atau enggak, ini terlalu dini, jadi mungkin akan kita bahas di lain waktu. Jadi apabila memang nantinya memang bisa diterima budidayanya dan hasilnya, mungkin kita akan bisa kembangkan. Jadi saya rasa kita fokus dulu di budidaya bawang dari biji, terutama di bawang merah ya. Gimana Jurgen, setuju ya? Bawang merah dulu ya? Setuju. Bu Yuliana setuju ya, Bu Yuliana ya? Setuju. Iya, bawang merah dulu, teknologinya TSS dulu kita kembangkan. Nanti kalau bisa kita coba pelan-pelan ke bawang bombay. Kan ujung-ujungnya kita pengen mengurangi impor nih gitu ya. Kalau misalnya kita udah bisa dari TSS Maserati, dari bawang merah, mungkin kita bisa naik kelas gitu. Nanti kita coba pelan-pelan gitu. Jadi saya rasa mungkin itu. Kita ada pertanyaan lain mungkin kita cek. Kalau nggak ada kita bisa akhiri acara ini. Ke bawah ada lagi. Bawah lagi, ya ini paling bawah. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Bu Yuliana, Jurgen. This is last question before we end the show for this afternoon. Bawang merah itu kan memerlukan perawatan yang intensif, baik pestisida dan pupuk. Apakah jika mengkonsumsi bawang merah terlalu banyak akan menyebabkan efek samping akibat residunya? Jadi ini menarik ini. Ini kayaknya pertanyaannya ke Bu Yuliana ini. Kalau misalnya, tapi kan ya sulit juga ya Bu Yuliana ya, namanya kondisi alam tuh ya banyak sekali tantangannya. Kadang-kadang penggunaan pestisida itu mau nggak mau ya harus digunakan gitu ya. Jadi mungkin Bu Yuliana ada jawaban mungkin? Jawabannya singkat dan gampang. Sebelum kita mengkonsumsi bawang merah tersebut ya dicuci dulu sampai bersih. Sulit kalau masa harus hanya itu alternatifnya, harus dicuci sudah bersih. Jika ingin dikupas setelah dikupas cuci bersih kan, seperti itu. Iya, tuh Pak Ahmad. Jadi kalau misalnya mau makan bawang merah cuci dulu. Kalau misalnya banyak pestisida ya jelas banyak pestisida. Pilihannya mau pakai pestisida atau nggak pakai pestisida. Kalau nggak pakai pestisida nggak ada panenan, harga mahal. Nanti pemerintah impor. Nah kalau misalnya pakai pestisida kita bisa produksi, tanamannya bagus. Cuma ya harus dicuci dulu sebelum nyambel. Jadi mungkin seperti itu Pak Ahmad. Jadi Rob, I just want to explain this question ya. The question is very funny ya. Shallot in Indonesia consume a lot of pesticide. So is it safe to consume shallot because it contain a lot of residue? Yang penting pakai metodenya yang bijak gitu aja. Yeah. So how is it, Rob? Well, maybe it's good to indicate that when you use the same amount of pesticides on 1 hectare and you have 35% more yield, then already the residue will be more than 40% less on the end product. So it's very good to use high yielding products like Maserati. Ya, jadi kalau menurut Rob ya, Rob ini jualan Maserati banget gitu. Jadi kalau misalnya petani mau hemat pestisida, menggunakan Maserati itu karena udah daunnya lebih tebal, jadi ulat nggak gampang masuk. Jadi mungkin penggunaan pestisida lebih sedikit gitu ya. Tapi hitungan dia dari 1 hektar produksi, terus setelah itu nanti hasilnya seperti apa, kan penggunaan pestisidanya juga makin lama makin sedikit sesuai dengan perkembangan mulai dari hasil panen sampai ke pasar. Jadi dia akan berkurang sendiri gitu. Nah jadi ya mungkin seperti itu. Tapi sebenarnya pada intinya penggunaan pestisida itu tidak bisa disingkirkan di Indonesia, terutama untuk bawang itu banyak sekali tantangannya. Jadi saya rasa nggak cuma Bejo ya, tapi banyak perusahaan juga teman-teman di pestisida juga mengedukasi. Jangan nambah dosisnya, tapi waktu semprotnya misalnya. Nah dengan tepat dosis, tepat penggunaan, tepat musim dan sebagainya gitu. Tapi ini berjalan waktu. Tapi kadang-kadang kita yang di lapangan sama kita yang ngasih teori itu beda. Yang di lapangan itu yang benar-benar
menghandle masalah itu secara langsung, bahwa ini bawang itu bukan perkara yang mudah. Mungkin di topik berikutnya, di volume berikutnya kita akan diskusi mengenai tantangan penanaman di bawang. Jadi saya rasa itu akan menarik, mungkin kita akan bahas satu-satu di situ. Jadi mungkin seperti itu, Bu Yuliana, Jurgen, Rob, thank you very much for this afternoon. Lots of questions, lots of audience also. So hopefully next volume we can talk about pesticide, how to grow shallot Maserati in deeper ya. Jurgen, terima kasih banyak. Bu Yuliana, terima kasih banyak atas partisipasi sore ini. Teman-teman juga terima kasih banyak atas partisipasi sore ini. Rob, any comment? Permisi sekali. Ya, terima kasih Bu Yuliana, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jurgen juga, terima kasih banyak. Selamat tinggal teman-teman, salam sehat selalu.